Baik, salam sejahtera untuk rekan-rekan semua. Kita akan membahas materi hari ini tentang literasi digital, dan kita akan saksikan pada slide-nya, dan diharapkan untuk rekan-rekan bisa menyimak apa yang saya akan sampaikan, dan jika ada pertanyaan, usul saran setelah materi ini tentang literasi, diberikan ruang untuk bisa saling memberikan pertanyaan maupun saran. Baik, lanjut. Baik, literasi digital seperti yang sudah dilampirkan bahwa apa itu literasi digital. Literasi digital itu adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, ataupun jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini merupakan pengertian yang harus kita pahami bahwa perlu kita harus mengetahui apa itu literasi, yang merupakan sebuah pengetahuan kecakapan yang tentunya di dalam penggunaan alat-alat media sebagai komunikasi yang tentunya akan menemukan banyak hal berkaitan dengan evaluasi, membuat informasi, dan juga dimanfaatkan juga untuk bagaimana kecerdasan daripada pribadi kita untuk mencerna berbagai pengetahuan, dan juga di dalam penggunaan digital juga perlu kita taat pada berbagai aturan hukum, ya, ketika digunakan harus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, sehingga boleh digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan apa yang semestinya dilakukan. Baik, itu menyangkut dengan apa yang disebut dengan literasi digital. Ya, selanjutnya kita perlu memahami bahwa literasi digital juga itu merupakan suatu kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, atau sering disebut di dalam pembelajaran itu TIK, untuk mengkomunikasikan konten atau informasi dengan kecakapan kognitif dan teknikal. Dalam artian bahwa literasi digital ini perlu kita pahami bersama bahwa merupakan sebuah teknologi dan komunikasi untuk sebuah komunikasi, dan bisa mengetahui berbagai macam informasi yang difasilitasi dengan konten-konten yang perlu kecakapan kognitif juga. Paling tidak harus memiliki pengetahuan untuk bisa penguasaan, terutama berbagai macam aplikasi yang kita akan gunakan ketika dalam suatu kegiatan nanti. Baik, slide selanjutnya. Ya, perlu kita ketahui bersama bahwa digital literasi juga lebih cenderung pada hal-hal yang terkait dengan keterampilan teknis dan berfokus pada aspek kognitif dan emosional dalam dunia dan lingkungan digital. Ya, perlu kita pahami bersama bahwa ketika kita mengenal yang namanya digital, tentunya lebih cenderung kita harus melihat kepada keterampilan teknis yang tentunya difokuskan pada aplikasi ataupun berbagai macam aplikasi teknik penggunaan dan lain sebagainya harus difokuskan, terutama pengetahuan, aspek pengetahuan yang harus dilihat. Tanpa pengetahuan kita tidak bisa mengoperasikan berbagai macam kemajuan digital yang sementara ini kita lakukan untuk berbagai macam kegiatan yang sementara difasilitasi. Kita juga harus memiliki sosial emosional yang tinggi. Paling tidak apa yang sudah didapatkan atau diperoleh dengan pengetahuan digital, kita harus membangun sebuah komunikasi bersama dengan rekan sesama, sehingga ketika penggunaan itu juga tentunya harus belajar dan bersama-sama dengan rekan, teman sejawat, sehingga saling memfasilitasi untuk bisa membantu dengan tingkat emosional sosial yang perlu dibina di dalam dunia digital. Karena tentunya dengan
digital ini bisa membina hubungan, relasi, komunikasi, baik itu lewat WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Kita bisa mengenal dan bisa terbantu dengan berbagai relasi pengetahuan yang tentunya kita akan peroleh. Yang berikut, Bapak Ibu sekalian, digital literasi digital itu juga merupakan suatu respon ya terhadap perkembangan teknologi. Kenapa demikian? Karena memang saat-saat ini perkembangan dunia digital tentunya sangat terbantu oleh kita karena banyak hal yang kita dapatkan, kita peroleh dengan media digital. Masyarakat bisa memiliki kemampuan untuk membaca, meningkatkan keinginan masyarakat untuk membaca itu lebih banyak karena perkembangan sampai pada tingkat yang sementara dialami secara khusus bagi pendidikan memang luar biasa yang harus yang kita pahami, terutama peserta didik di kondisi-kondisi COVID seperti ini. Digital ini sangat bermanfaat, apalagi Bapak Ibu yang tentunya dipersiapkan untuk menjadi instruktur nanti akan membimbing para guru-guru, tentunya sekolah yang dipersiapkan untuk menjadi sekolah yang berkarakter merdeka pelajar. Tentunya paling tidak harus memahami dan juga menerapkan digital, terutama literasi digital ini harus dikembangkan dan perlu menjadi sebuah media yang akan memampukan perkembangan pendidikan di sekolah tersebut seefektif mungkin. Baik, selanjutnya. Ya, di dalam literasi digital ada prinsip dasar pengembangan literasi. Di antaranya adalah kultur atau pemanfaatan ragam konteks pengguna dunia digital. Ya, ini berbicara tentang pemahaman ragam konteks dan penggunaan digital. Ini tentunya sangat berbeda sekali. Perkembangan luar biasa di setiap daerah punya pemahaman kultur daerah dan ada aturan yang tentunya dalam penggunaannya. Terkadang berbicara tentang kultur ataupun pemahaman ragam konteks penggunaan dunia digital ini juga ada tentunya aturan yang secara lokal maupun secara nasional yang harus dilihat untuk penempatan dan penggunaannya. Yang berikut untuk kognitif, prinsip yang kedua adalah kognitif, yaitu daya pikir dalam menilai konten. Ya, paling tidak di sini dikatakan bahwa yaitu daya pikir dan menilai konten apa yang telah disampaikan, tentunya terutama untuk digital harus betul-betul kita memahami dalam penggunaan. Tidak bisa serta-merta penggunaan itu dilakukan sebebas-bebas mungkin, tetapi dipahami, dipelajari untuk penerapannya. Yang berikut konstruktif, yaitu reka cipta sesuatu ya ahli dan aktual. Ya, sesuatu yang ahli dan aktual artinya bahwa pemanfaatan digital itu harus memiliki keahlian tersendiri. Yang berikut komunikatif dalam memahami kinerja, jejaring, dan komunikasi di dunia digital. Ya, komunikasi perlu kita pahami bahwa seperti yang kita lakukan sekarang. Kegiatan-kegiatan dilakukan dengan daring maupun berbagai macam cara. PJJ, pendidikan pembelajaran jarak jauh, harus bagaimana guru memfasilitasi peserta didik yang tentunya tidak pertemuan secara langsung, tetapi bisa dikirim melalui aplikasi sehingga paling tidak membangun sebuah komunikasi melalui digital. Yang berikut adalah kepercayaan diri yang bertanggung jawab. Prinsip pengembangan literasi harus percaya diri bahwa apa yang belum saya pahami betul-betul harus percaya untuk menggunakan, paling tidak dipaksakan untuk memahami dan percaya bahwa saya bisa menggunakan dunia digital dengan berbagai macam aplikasi untuk sanggup menjangkau banyak hal tentang pengalaman atau pemahaman akan penggunaan konten-konten dalam artian aplikasi yang sementara ini harus dipahami dan digunakan. Yang berikut adalah kreatif melakukan hal baru dengan cara baru. Ya, ini prinsip yang harus perlu menjadi dasar dalam pengembangan literasi, kepercayaan diri untuk bertanggung jawab. Paling tidak penggunaan digital itu harus betul-betul dilakukan dengan secara baik. Ya, kreatif melakukan hal baru. Ya, mungkin kemarin dilakukan hanya cuma sederhana saja. Ya, paling tidak harus dilakukan lebih baik lagi. Yang berikut kritis dalam menyikapi konten dan bertanggung jawab secara sosial. Ya, prinsip dalam pengembangan literasi digital, hal ini perlu diketahui bahwa kita
sebagai pendidik maupun tentunya akan menjadi agen transformasi untuk bisa membawa sebuah perubahan dalam dunia pendidikan, terutama membawa satu prinsip yang mendasar tentang pengembangan digital harus betul-betul merubah sebuah lembaga untuk secepatnya menyambut atau menjemput bola tentang perkembangan di dunia politik untuk secepatnya membangun sebuah perubahan, menjemput bola untuk membuat suatu perubahan, pembaharuan, paling tidak dengan fasilitasi dunia pendidikan dengan berbagai macam sumber dana yang sebentar digulirkan oleh pemerintah, ya, sehingga bisa menjangkau peserta didik dapat mencapai pembelajaran yang seefektif mungkin. Ya, selanjutnya. Baik, selanjutnya prinsip dasar pengembangan literasi digital. Ini prinsip dasar pengembangan literasi yang berikut adalah pemahaman untuk mengekstrak ide secara eksplisit dan implisit dari media. Kita harus betul-betul memahami akan berbagai macam ide yang betul-betul mendasar yang harus dipahami dalam media-media yang sementara kita gunakan. Tidak serta-merta kita betul-betul menggunakan sesuka dengan kita maunya kita, tetapi bagaimana kita memahami berbagai macam aplikasi maupun untuk menjadikan sebagai media dalam komunikasi nanti. Yang berikut adalah saling ketergantungan antara media yang satu dengan media yang lain. Ya, prinsip dasar pengembangan literasi paling tidak ada ya berbagai macam aplikasi yang digunakan, tetapi paling tidak harus memahami bahwa ada aplikasi yang betul-betul manfaat, ada kelemahan dan kekurangannya. Harus dipelajari baik-baik sehingga ketika dalam penggunaan paling tidak menjadi kepuasan antara semua pihak, baik pengguna maupun yang menikmati. Yang berikut, faktor sosial menentukan keberhasilan jangka panjang media yang membentuk ekosistem organik untuk mencari informasi, berbagai informasi, menyimpan informasi, akhirnya membentuk ulang media itu sendiri. Ya, itu merupakan faktor sosial. Paling tidak ini mengatakan bagaimana membangun sebuah relasi yang tentunya akan berhasil untuk membentuk sesuatu kebersamaan untuk bersama-sama menjangkau prestasi yang sementara diperoleh, terutama dalam dunia digital. Ya, faktor sosial, banyak hal yang tentunya sementara disampaikan melalui media dan lain sebagainya. Bagaimana perkembangan digital harus kita betul-betul dengan serta merta dan betul berhati-hati dalam penggunaan. Ya, itu bermaksud dengan faktor sosial yang akan menentukan keberhasilan jangka panjang. Nah, yang sementara dunia digital mungkin hanya dijangkau untuk segelintir, tetapi paling tidak selanjutnya sampai menjangkau ke daerah-daerah, akhirnya penggunaan ini betul-betul seefektif mungkin. Yang berikut, kurasi atau kemampuan untuk menilai sebuah informasi. Ya, kurasi atau kemampuan untuk menilai sebuah informasi, menyimpannya agar dapat diakses kembali. Kurasi atau kemampuan untuk menilai sebuah informasi. Ya, melalui dunia digital juga banyak hal yang perlu kita lihat. Ada efek atau faktor yang positif maupun negatif. Ketika penggunaan digital juga harus betul-betul bahwa ada prinsip penggunaan yang betul harus dikembangkan yang sesungguhnya. Mungkin itu. Selanjutnya, ya, kerangka literasi digital. Ya, yang menjadi kerangka literasi digital yaitu yang pertama proteksi atau safeguard, yaitu perlunya kesadaran atau keselamatan dan kenyamanan pengguna internet, yaitu perlindungan data pribadi, keamanan daring serta privasi individu dengan layanan teknologi ekspresi sebagai salah satu solusi yang disediakan. Nah, itu berbicara tentang kerangka literasi digital Indonesia yang perlunya harus ada kesadaran, keselamatan paling tidak menjaga. Ya, yang berikut adalah hak-hak, yaitu hak kebebasan ekspresi dilindungi, hak atas kekayaan intelektual, hak berserikat dan berkumpul. Dengan digital, semua orang punya hak untuk menggunakan apa yang menjadi menggunakan aplikasi-aplikasi dalam dunia digital. Yang berikut lagi untuk pemberdayaan atau empowerment, yaitu pemberdayaan internet untuk menghasilkan karya produktif, jurnalis, warga, kewirausahaan, dan serta hal-hal terkait etika informasi. Ya, pemberdayaan paling tidak dengan adanya internet ini bisa menghasilkan berbagai banyak dunia pendidikan yang sementara diupayakan dengan
didukung dengan digital yang senantiasa membawa perkembangan untuk masa depan bangsa Indonesia. Ya, selanjutnya Bisa ditutup Pak Esai. baik, terima kasih untuk rekan-rekan semua yang Bapak Ibu yang telah menyimak materi dari saya. Silakan saya persilahkan untuk tanya jawabnya, dan kiranya usul saran bisa membangun melalui sebuah kolaborasi, membangun menyamakan persepsi untuk kemajuan khususnya pada digital. Terima kasih.